Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalijah Putri dengan NIM 210302004 dari MSPA. Di sini saya akan menjelaskan materi rantai makanan pada perairan air payau. Pertama, kita harus mengetahui pengertian dari perairan payau. Perairan payau merupakan suatu perairan semi tertutup yang berada pada bagian hilir sungai yang masih berhubungan bebas dengan laut dan masih menerima masukan air tawar dari daratannya. Rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup dengan urutan yang tertentu, di mana di dalam rantai makanan ini makhluk hidup terbagi menjadi 4 peran. Yang pertama, peran produsen, kedua konsumen, ketiga predator, dan yang keempat dekomposer atau pengurai. Di dalam rantai makanan perairan payau, yang berperan sebagai produsen ialah fitoplankton, di mana fitoplankton merupakan komponen autotrof yang dapat menyediakan atau menghasilkan makanannya sendiri yang berupa bahan organik dari bahan anorganik yang dibantu dengan energi cahaya matahari. Kemudian, yang berperan sebagai konsumen pertama ialah zooplankton, di mana zooplankton adalah komponen heterotrof yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri sehingga ia memakan fitoplankton. Dan yang kemudian yang berperan sebagai konsumen kedua ialah ikan-ikan kecil ataupun biota khas fauna seperti krustasea yang meliputi udang-udangan, lobster ataupun kepiting, di mana mereka ini akan memakan zooplankton. Dan yang kemudian yang berperan sebagai konsumen yang ketiga ialah ikan-ikan besar ataupun burung yang ada di perairan, di mana mereka akan memakan ikan-ikan kecil ataupun biota khas fauna seperti krustasea. Dan ikan-ikan besar ini ataupun burung yang ada di perairan itu tidak akan ada lagi yang memakannya kecuali unggas darat maupun manusia, sehingga mereka bisa dikatakan menempati posisi puncak. Dan yang terakhir itu adalah dekomposer atau pengurai, yang berfungsi sebagai menguraikan bangkai-bangkai makanan ataupun bangkai-bangkai ikan-ikan yang dijadikan sebagai nutrisi, sehingga terjadilah rantai makanan yang cukup kompleks, di mana yang pertama itu dimulai kelimpahan nutrien untuk fitoplankton dan kemudian fitoplankton dimanfaatkan oleh zooplankton, dan zooplankton ini dimanfaatkan oleh ikan-ikan kecil ataupun biota khas fauna seperti krustasea yang meliputi udang, kepiting ataupun lobster. Yang kepiting ini bisa dimanfaatkan oleh ikan-ikan besar ataupun burung yang ada di perairan. Dan ini termasuk rantai makanan yang kompleks. Dan jika dilihat apabila terjadi pencemaran, maka sebagian besar biota yang ada di perairan payau ini akan mengalami kepunahan ataupun kematian dikarenakan mekanisme yang tidak stabil. Jadi kesimpulannya itu, rantai makanan di tawar payau ataupun laut, jika mekanismenya tidak stabil, maka rantai makanannya akan rusak, sehingga tidak berjalan dengan lancar. Sekian dari materi yang telah saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.